Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Sami, NIM 1838 dari kelas B. Saya akan mau mempresentasikan praktikum 4 dari mata kuliah ADHS. Praktikum 4, perbaikan unjuk kerja saluran dengan sistem interkoneksi. Kita untuk mulai pendahuluannya dulu. Di Indonesia sendiri, sistem jaringan distribusi primer dikenal dengan saluran udara tegangan menengah atau SUTM bertegangan 20 kV atau kilovolt. Saluran ini menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk distribusi atau distribution substation menuju konsumen yang terlebih dahulu diturunkan tegangan menjadi 220 atau 380. Untuk yang 220 nya 1 pas dan untuk yang 380 nya 3 pas oleh transformator distribusi 20 kV atau 220 atau 380 volt. Di dalam mendesain suatu sistem jaringan distribusi primer harus bisa menanggung beban hingga batas maksimum. Oleh karena itu disesuaikan dengan perkembangan beban. Batas maksimum tergantung dari kapasitas trafo daya, kemampuan saluran penghantar, dan kerugian tegangan atau disiplin tegangan yang diizinkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Jaringan distribusi primer menurut susunan rangkaiannya dibagi menjadi dua, yakni sistem radial dan sistem loop. Untuk sistem radialnya sendiri, tipe ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari semua jenis sistem jaringan distribusi lainnya. Penyalurannya secara radial dari penyulang gardu induk hingga konsumen, atau baik SUTM maupun SUTR. Namun kemungkinan terjadinya padam sangat besar yang biasanya disebabkan oleh gangguan trafo distribusi atau salurannya. Nilai drop tegangan sangat besar, terutama pada saluran yang jauh dari penyulangnya. Maka untuk jenis ini dipakai di daerah pedesaan atau daerah beban yang tidak membutuhkan kontinuitas tenaga yang tinggi. Dan untuk yang nomor 2 yaitu sistem loop, dan dibagi menjadi dua, yaitu sistem open loop dan B sistem closed loop. Dan untuk sistem loopnya sendiri ialah bentuk jaringan dari sistem ring loop, merupakan rangkaian tertutup dan seperti cincin atau ring. Dengan menggunakan sistem ini, beban bias disuplai dari dua penyulang jika salah satu saluran mengalami gangguan, sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik lebih baik dari sistem radial dan panjang jaringan yang ditanggung oleh dua penyulang tersebut biasa lebih pendek, sehingga voltage drop-nya semakin kecil. Gambar di halaman berikut. Dan untuk sistem open loop, pada tipe ini dilengkapi dengan saklar yang normally open atau no di antara saluran penyulang yang satu dengan saluran penyulang lainnya. Dan untuk yang B sistem closed loop itu sendiri dilengkapi dengan saklar numeric close atau NC. Berikut saya bagikan gambar dari sistem berikut. Nah, berikut gambar sistem untuk yang closed loop dan open loop. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.